pada SLB. SLB mah paling adem ayem ibu bapak, biasanya tidak banyak masalah ya Bu Nani. Nah, SLB Bu Bapak ya, tidak ada jalur, sekali lagi tergantung apa jenis kebutuhan khususnya berdasarkan diagnosa ahli. Baru harus mendaftar ke SLB yang sesuai. Ya, dokumennya tadi hasil diagnosa dari ahli. Lalu SLB juga kan ada yang mendaftar ke sekolah reguler ya Ibu Bapak, mendaftar ke SMA atau ke SMK reguler. Boleh Ibu Bapak itu ya, boleh itu. Jadi penyelenggaraan pendidikan lebih inklusif gitu ya. Nah, tapi tetap harus ada surat dari ahlinya. Kalau ke SMK disertai dengan rekomendasinya dia bidang keahlian apa atau program keahlian apa. Ya. Kemudian kalau ke SMA sama harus ada rekomendasi dari ahli. Bapak Ibu SMA maupun SMK negeri jangan khawatir, bisa bekerja sama dengan SLB terdekat atau resource center ya. Bisa bagaimana nih kurikulumnya dan sebagainya, bisa berdialog dengan orang tua siswa karena harus didukung komunikasi tiga pihak tadi gitu ya. Kuotanya di di SLB maaf, untuk SD paling banyak 5 ya, SMP paling banyak 8, disesuaikan dengan jenis kekhususan. Nah, pendaftarannya bisa daring, ya, berarti harus masuk ke website SLB-nya atau masuk ke website SPNB, ya, nanti dilingkan gitu. Ini kalau daring, ya. Kemudian apa yang dilakukan sama, ada verifikasi validasi oleh panitia. Nah, kalau belum memiliki dokumen dari ahli, satuan pendidikan SLB bisa menentukan jadwal untuk asesmennya, ya. Lalu nanti dianalisis hasil asesmennya, dokumennya dianalisis. Jika tidak sesuai antara hasil diagnosa dengan SLB-nya, nanti akan disarankan atau diarahkan ke SLB yang sesuai. Ya. Ada rapat dewan guru, diumumkan juga secara daring dan luring, dan kemudian daftar ulang. Kalau luring berarti bisa mendatangi sekolah tujuan. Ibu Bapak nanti mengisi formulir, divalidasi, verifikasi. Kalau tidak ada dokumen asesmennya, nanti dijadwalkan oleh sekolah untuk asesmen, ya, dan selanjutnya sama tahapannya dengan yang daring. Berikutnya pendaftaran ada juga yang melalui penjaringan. Penjaringan itu sanes sepertos nangkap ikan di jaring gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, caranya bagaimana itu? Panitia SPMB di sekolahnya menetapkan dulu tim penjaringannya, lalu apa? Dokumen-dokumennya juga disiapkan. Kemudian berkolaborasi dengan RT, RW, desa, puskesmas misalnya, yang disinyalir di daerah itu ada atau banyak siswa-siswa berkebutuhan khusus. Karena orang tua itu kan suka ada yang malu atau enggan menyekolahkan anaknya. Jadi dijaring, didatangi gitu ya. Pendataan dari RT RW, oh ada di sini yang berkebutuhan khusus, melakukan dialog dengan orang tuanya dan sebagainya ya. Nah, nanti ini bisa berbagai pihak bekerja sama, mungkin dengan posyandu, kelompok PKK dan sebagainya. Lalu di sini didata, ya. Tim ini akan mendata, mengidentifikasi, memverifikasi validasi, rapat dewan guru, ya. Kemudian juga dikomunikasikan dengan cabang dinas, dan selanjutnya sama dengan langkah yang lainnya, gitu ya. Jadi, nah ini tadi sudah dijelaskan di awal, tapi lebih rinci lagi di slide ini, terutama ya untuk calon murid CIBI tadi ya, cerdas istimewa bakat istimewa. Ya. Tadi ini untuk mendeteksi anak ini cerdas istimewa bakat istimewa, tentu oleh ahlinya. Tadi ada datanya ya, kalau skala Whisler itu 130 IQ-nya.
Kalau skala lain wajib mencantumkan hasil penyetaraan terhadap skala Wechsler, memiliki kreativitas tinggi, memiliki komitmen terhadap tugas. Nah, Ibu Bapak, untuk SLB baik disabilitas maupun CIBI itu hasil diagnosanya ya tidak boleh yang dilakukan secara daring. Misalnya, saya mau mendiagnosa anak saya, dia browsing, oh di sini ada nih fasilitas untuk diagnosa, tapi secara daring itu tidak diperkenankan. Ya, jadi harus yang luring, bertemu dengan ahlinya, psikolog atau resource center. Ya. Jadi di sini hasil diagnosa ya, secara daring atau online tidak dapat digunakan sebagai bukti berkebutuhan khusus. Ya. Kemudian kalau mau masuk SMA bagaimana? Nah, ini yang Bapak Ibu harus diingatkan. Bapak Ibu yang putra putrinya berkebutuhan khusus, jangan malu-malu mengkomunikasikan dengan pihak sekolah yang dituju. Karena ada yang putra putrinya berkebutuhan khusus mendaftarnya melalui jalur domisili gitu ya. Karena tidak kelihatan fisiknya misalnya. Nanti kalau setelah belajar baru ada masalah. Misalnya termasuk slow learner misalnya kebutuhan khususnya. Jadi belajarnya itu lamban. Itu sebetulnya kan harus ada hasil diagnosa dulu dari ahli sehingga sekolah tahu bagaimana memberikan layanannya secara khusus. Sekali lagi kepada masyarakat yang putra-putrinya berkebutuhan khusus, daftarlah melalui jalur afirmasi murid berkebutuhan khusus. Jangan mendaftar melalui jalur domisili misalnya ya atau yang lainnya. Karena perlu dikomunikasikan dari sejak masuk sekolah, dari sejak mendaftar. Itu yang perlu ditegaskan untuk siswa atau calon murid berkebutuhan khusus ya. Dan tadi ditekankan lagi untuk ke SMK harus ada rekomendasi dari ahlinya, bidang keahlian apa, program keahlian apa yang sesuai dengan anak berkebutuhan khusus tersebut ya. Berikutnya seleksi pada SLB sudah dijelaskan, tidak ada dasar lain selain melihat kesesuaian hasil diagnosa dengan jenis SLB-nya.